Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan jasad kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan kita bisa mencapai Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa juga mencapai Ramadan selanjutnya. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW masih 18 bulan berada di Madinah. Hadirin rahimakumullah, ulama-ulama kita, mujtahid pada zaman dahulu sudah banyak sekali memberi penjelasan tentang puasa dalam kitab klasik-klasik karangan beliau. Kemudian dari beberapa kitab klasik banyak dapat disimpulkan bahwasanya puasa itu memiliki dua definisi. Definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, menahan. Maka dari itu, ketika kita lupa bahwa sedang berpuasa, kita tiba-tiba makan atau minum tanpa kita sengaja, maka tidak membatalkan. Karena kenapa? Karena puasa adalah menahan. Menahan tidak makan, tidak minum, bukan tidak makan, tidak minum. Bisa jelas perbedaannya? Kemudian, puasa secara istilah adalah menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan dalam puasa. Itu secara istilah. Nah, kemudian dari hal ini ada beberapa dari kita yang kadang melakukan hal-hal yang kita tidak ketahui bahwa itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti contohnya hal kecil, mandi. Mandi itu ada dua, mandi wajib dan mandi sunnah atau mandi mubah. Mandi wajib ketika kita seorang yang berpuasa mandi wajib, seumpama saya ambil contoh orang junub. Orang junub yang sudah mulai berpuasa namun dia belum mandi besar, memilih mandi di pagi hari misalkan. Maka ketika dia mandi di pagi hari, lalu tiba-tiba ternyata ada air yang masuk ke salah satu lubang, maka itu tidak membatalkan puasanya. Namun jika dia mandi dengan cara tenggelam, berenang ke sungai, ceburkan diri ke sungai, maka kemudian tiba-tiba ada air masuk, nah itu membatalkan puasa orang junub tersebut. Karena kenapa? Karena hukum menyelam itu sendiri adalah makruh dan itu tidak diperintahkan, tidak disyaratkan. Nah, kemudian mandi sunnah dan mandi mubah. Mandi sunnah sendiri seperti kita sehari-hari. Nah, mandi untuk menyegarkan diri, untuk menjaga diri, untuk menyehatkan diri. Ketika kita berpuasa, kita mandi di pagi hari, mungkin karena kita terlalu panas, kita basah rambut. Misalnya, kita basah rambut sebagaimana mandi wajib, meratakan seluruh badan, lalu tiba-tiba ada air masuk ke salah satu lubang, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Ya. Kenapa? Karena mandi itu tidak disyariatkan, hanya disunahkan. Itu mandi bukan yang diperintahkan, makanya membatalkan. Kemudian fardu-fardu puasa sendiri itu ada. Yang pertama, niat. Ya, niat. Niat ini dilakukan pada sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbit fajar. Lah, kadang salah satu dari kita ada juga yang melakukan keteledoran. Misalnya kita telat bangun sahur. Nah, lalu kita lupa berniat di hari itu. Nah, menurut Syafi'i, puasa kita itu batal dan puasa kita tidak sah. Tapi di hari itu kita tetap wajib menahan diri. Karena apa? Dihormatil waktu Ramadan. Karena untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi ketika kita batal puasa gara-gara tidak niat, kita tetap wajib menahan. Loh, wajibnya kita menahan itu bukan bisa dikatakan kita berpuasa. Hanya itu kewajibannya kita. Hadirin rahimakumullah, niat juga kita harus lakukan setiap hari. Setiap hari, setiap mau sahur atau setelah tarawih. Pokoknya dari maghrib kita sudah, ketika adzan maghrib kita sudah bisa melakukan niat sampai waktu sebelum fajar. Nah,
ketika kita melakukan keteledoran yang tidak disengaja, maka ada jalan lagi untuk kita membenahi puasa kita. Seperti dengan bertaklid pada Imam Malik. Imam Malik itu membolehkan berniat 1 bulan penuh dengan niat nawaitu soma jami'i syahri ramadhani hadhihi sanati taklidan li imami malikin fardhon lillahi ta'ala. Namun ketika kita melakukan niat sebulan penuh itu, kita juga tetap harus berniat setiap hari. Kenapa? Karena itu hanya sebagai jalan agar puasa kita terterima ketika nanti seandainya kita melakukan keteledoran, seperti tidak berniat atau telat bangun sahur sampai tidak berniat. Hadirin rahimakumullah, rukun puasa selanjutnya adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Kemudian selanjutnya adalah sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, jelas kita sering ketahui dan sering kita lakukan, adalah sahur. Waktu sahur itu dimulai dari semenjak nisful lail, pertengahan malam. Jadi kalau seandainya kita makan nasi atau makan apa dengan bermaksud sahur atau bermaksud untuk menguatkan diri ketika berpuasa besok, itu tetap tidak terperoleh. Karena waktu sahur itu diperoleh dari semenjak pertengahan malam. Biasanya kalau jam Indonesia jam 12 malam lewat, ya, itu baru tercapai. Kemudian sunnah selanjutnya adalah berwangi-wangian ketika sahur. Lalu bersegera untuk berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka ini sunnahnya terperoleh ketika kita tidak sedang sholat jemaah, yang mana kita nanti khawatir akan tertinggal pada jemaah itu, dan juga kita tidak khawatir akan tertinggal takbiratul ihramnya ini. Hadirin rahimakumullah, jika kita tidak sedang dalam jemaah yang seperti itu, maka menyegerakan berbuka adalah yang paling. Di sini juga ada beberapa keliruan yang kadang kita lakukan. Seperti contoh, membaca doa ketika berbuka. Ketika berbuka kita langsung membaca Allahumma lakas sumtu. Padahal ketika adzan, kita harusnya membaca Allahumma barik lana, membaca doa makan dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru setelah itu berbuka, setelah berbuka baru membaca doa Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa demikian? Karena lafaz Allahumma lakas sumtu. Sumtu itu merupakan fi'il madi, berarti menunjukkan sesuatu yang telah dikerjakan. Kalau kita belum buka baca doa seperti itu, apa sesuai? Lebih baiknya seperti itu. Namun ketika ada yang melakukan seperti itu, tidak apa-apa, namanya doa. Cuma hanya saja nyiropnya itu seperti itu. Lebih baik baca doa makan dulu, kemudian berbuka dengan kurma, 3 kurma. Kalau tidak ada kurma baru air, setelah itu membaca Allahumma lakas. Hadirin rahimakumullah, sunnah selanjutnya adalah makan yang manis-manis. Seperti kurma, disunahkan 3. Kalau tidak ada kurma, baru air. Jika tidak ada air juga, maka terserah yang manis-manis. Harus seperti itu. Lalu selanjutnya, mandi wajib sebelum fajar. Seumpamanya kita perempuan yang sedang haid, kemudian darahnya sudah selesai ketika malam-malam, maka kita sebenarnya disunahkan mandi sebelum fajar. Hadirin rahimakumullah, sunnah selanjutnya adalah menjaga lisan dengan tidak menggibah, mencela, dan memaki orang. Nah, kenapa? Karena dengan tidak menjaga lisan, bisa jadi puasa kita hanya dapat menahan lapar dan haus. Nah, kenapa? Karena dapat membatalkan pahala puasa. Selanjutnya, memperbanyak bacaan Al-Quran. Lalu bersedekah atau dengan memberi buka puasa pada orang lain. Selanjutnya adalah iktikaf, lebih-lebih pada akhir 10 Ramadan, antara 20 sampai 30 Ramadan. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu perlu kita ketahui bersama, pada bulan Ramadan ini bukan hanya kebaikan saja yang pahalanya dilipat gandakan, sebaliknya keburukan dosanya juga dilipat gandakan. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menjalani ibadah puasa. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya dari saya sendiri, lebihnya dari Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.